Setiap manusia memiliki sisi kreativitasnya yang sering disebut sebagai sebuah karya seni yang berbentuk kreativitas atau sebagai wadah seseorang menuangkan pikiran dan emosinya. Seniman dapat dikatakan sebagai pelaku seni atau seseorang yang inovatif dan kreatif, serta pandai dalam menciptakan suatu karya dalam bidang seni seperti pelukis, penyair, pelawak, dan sebagainya. Pada episode pertama ini mengangkat tentang salah satu seniman dalam negeri, yaitu Iwan Fals, yang bertajuk Hidup dari Nada. Salamku bagimu, para pejuang. Salam untuk semua yang tetap mengabdi untuk negeri. Kami di sini. Virgiawan Listanto, atau yang lebih sering disapa Iwan Fals, adalah salah satu musisi legendaris Indonesia. Pria kelahiran Jakarta 3 September 1961, merupakan penyanyi dengan aliran musik balada, pop, rock, dan country. Peran keluarga dari orang tua saya dulu lah ya. Orang tua saya tuh seneng, waktu zaman saya kecil tuh seneng dorong, kasih semangat saya ikut perlombaan-perlombaan. Harus berani nyanyi depan kelas gitu zaman kecil, lalu acara-acara ulang tahun. Lalu saya dimasukin kursus sepak bola, zaman di lapangan Banteng tuh. Juga judo. Dia sangat support. Apalagi kalau dapat prestasi gitu ya, wah ibu saya seneng gitu. Tapi kalau dari keluarga, dari anak saya, dari istri, mereka support. Nah, kebetulan alhamdulillah sekarang ini ikut terlibat kerja kayak cikal di manajemen, terus kayak mamanya juga dulu sempat di manajemen, lantas sekarang lebih banyak waktu untuk ngurus adiknya cikal, main drum kebetulan juga. Terus melulu rumah ini tentang berkesenian lah, khususnya musik gitu. Jadi saya sangat terbantu, tersupport, terdorong lah gitu. Ya dulu mau jadi atlet ya, tapi sekarang saya udah umur 60, nggak mungkin jadi atlet, paling jadi pelatih, dan sampai sekarang saya masih tetap ingin menjadi pelatih karate ya. Jadi karena itu yang bisa saya bagikan secara bertanggung jawab. Kalau musik malah saya nggak bisa ngajarin karena saya alam ya, saya dari jalanan musik itu. Tapi kalau karate saya sekolah, saya dan 6 ya, saya Rokudan, jadi dari Wado alirannya. Jadi saya bisa berbagi. Dan kebetulan di rumah ada kelas, tapi memang hanya untuk kesehatan aja, bukan. Ada beberapa yang jadi atlet juga, tapi lebih fokus ke kesehatan. Tapi belakangan ini maksud saya kalau di musik nanti udah agak luang, agak waktunya maksudnya untuk industri ya, banyak waktu ya, saya menarik juga ya melatih karate, punya dojo gitu, ada atlet, melahirkan atlet atau apa. Pengen sih, nanti itu belum. Bermula dari menjadi gitaris dalam paduan suara sekolah, bakat musiknya makin terasah sejak ia berusia 13 tahun, di mana Iwan Fals banyak menghabiskan waktu dengan mengamen di Bandung, sehingga melatih kemampuannya bergitar dan menciptakan lagu. Sebelum ke musika, Iwan Fals sudah rekaman sekitar 4-5 album. Di bawah naungan musika, lagu-lagunya digarap dengan lebih serius, dan Iwan Fals tetap menjalani profesinya sebagai pengamen di Jakarta. Seiring waktu, album Sarjana Muda milik Iwan Fals banyak diminati dan mulai mendapatkan berbagai tawaran untuk bernyanyi sehingga masuk televisi setelah tahun 1987. Ku langkahkan kakiku yang rapuh, tinggalkan sepi kota asalku. Ya dari awal, dari zaman kecil gitu ya, zaman kecil saya ada uyut tuh apa ya, jadi ibunya kakek, buyut. Nah itu kebetulan tinggal di rumah sama ibu saya, yang orang Bali itu, tadi itu ada
Dia senang keroncongan sama main harmonika dulu tuh, di kamarnya gitu. Saya suka dengar. Rupanya bunyi-bunyian itu juga dia suka nembang gitu. Saya masih kecil banget. Itu terekam barangkali ya. Lalu saya sekolah di Bandung, SMP, kos ikut kakak saya. Mulai dengar itu apa, Bob Dylan. Dia pakai gitar harmonika. Nggak tahu, mungkin ada kesamaan frekuensi sama buyut saya barangkali. Saya jadi pengen tahu ini apa sih ini mau cerita apa sih orang ini, kok saya suka gitu sama Bob Dylan gitu. Rupanya dia bercerita tentang kehidupan, tentang ya kehidupan lah, balad gitu atau apa. Dan saya nggak bisa bahasa Inggris, tapi saya ini kayaknya ada cerita yang dari bunyi-bunyian yang diperdengarkan sama dia, kayaknya kayak cerita-cerita yang mendasar gitu. Ternyata benar, dia cerita tentang politik, tentang perang Vietnam, tentang orang susah, tentang kehidupan sosial lainnya. Akhirnya saya belajar, saya suka. Tapi kan tumbuh, saya harus jadi diri saya sendiri gitu. Lingkungan di Bandung pun musikal. Banyak teman-teman yang senang Rolling Stone, jam di Bandung. Nah, saya kan nggak bisa. Beatles juga tuh. Saya nggak bisa main. Akhirnya karena saya ingin bergaul, saya udah bikin lagu sendiri aja deh. Bikin lagu sendiri supaya diterima dalam pergaulan. Ya, akhirnya saya nyanyi lagu sendiri. Saya bisa bangga kan. Nih gue Rolling Stone, nih gue Beatles nih. Saya bilang, wah ini jelek-jelek yuk lagu gue gitu. Nah, terus rupanya diapresiasi sama teman-teman di ITB waktu itu. Minta main. Dan untuk meyakinkan diri saya terhadap karya-karya saya, lagu-lagu saya ngamen dulu. Latihan mental lah istilahnya kan. Lumayan disayang sama mahasiswa yang kos-kos itu, saya dipanggil sering untuk ngamen, untuk nyanyi gitu. Kesimpulannya dari perjalanan saya, dari macam-macam sisi kita bisa lihat kehidupan gitu. Contohnya saya ambil milih musik sebagai jalan hidup. Ternyata bukan cuma musik itu, saya bisa bergaul sama orang lain yang bukan musik. Saya bisa bahkan kadang-kadang juga masalah sosial, kadang-kadang bisa protes, kadang-kadang bisa merengek di situ, curhat kan gitu ya, persoalan kesenian kan gitu, apa kesedihan saya, kegembiraan saya, kemarahan dan segala macam. Mungkin kalau seandainya saya memilih jadi penjual bakso pun begitu juga, saya yakin suka dukanya pasti di situ gitu kan. Jadi rupanya ya komit, terus konsisten. Ya udah. Saya sebagai Muslim, saya berusaha untuk memulai dari Bismillah, lalu mengakhiri pekerjaan dengan ya Alhamdulillah. Iwan Fals sangat terkenal melalui lagunya menggambarkan suasana kehidupan sosial Indonesia, terutama Jakarta di akhir tahun 1970-an hingga sekarang. Kritik atas perilaku sekelompok orang, empati bagi kelompok marginal atau bencana besar yang melanda Indonesia mendominasi tema lagu yang dibawakannya, sehingga banyak disukai pencinta musik di Indonesia. Di jalanan kami sandarkan cita-cita, sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya. Dulu memang sampai kemesraan sebenarnya tuh saya masih ya mau jadi penulis atau mau jadi atlet, mau jadi apa gitu ya. Masih banyak kemauan lah. Tapi begitu ada pembatalan 100 kota dulu, saya pernah dibatalin itu tahun berapa gitu. Konser saya, tur saya, wah itu kan terpukul sekali. Saya udah latihan berat, latihan ini, orang udah percaya mau ngajak ini, tiba-tiba sama pemerintah saat itu dibatalin. Saya merasa terpukul dan lalu ada banyak teman yang menolong, yang ngedein hati saya sampai saya punya kesadaran, oh ternyata musik ini sangat serius. Buktinya serius apa? Itu dibatalin. Oh, dan dengan pembatalan itu banyak orang yang menangis kan. Bukan cuma saya, kru panggung, orang panggung, pemusik.
Bahkan pers juga kesel karena dia nggak dapat liputan berita atau apa segala macam. Musika lagi juga sebagai perusahaan, wah itu juga, waduh, ketakutan kan semua. Jadi, oh betapa pentingnya musik ini. Dan bayangin kalau satu konser itu bisa menghidupkan banyak lingkungan yang dagang, kaki lima, transportasi, kota itu jadi tiba-tiba hilang begitu. Dan sejak itu saya milih, oke, kalau begitu ceritanya. Saya tipe orang yang nggak bisa ditekan sih. Jadi, begitu di ini ya malah ngelawan. Jadi ya udah aku pilih musik sebagai jalan hidup. Sejak itu saya cari teman-teman, lahirlah Suami, Bento, Bung Karlan. Nah di situ saya mulai memastikan hidup saya di musik dan mensyukuri. Pada saat saya main di Gelora Bung Karno, kalau nggak salah tuh untuk sumbangan buat Aceh, Bang, itu ya. Jadi saat itu saya dengan band saya main, tiba-tiba panitianya jahat, dibohongin saya. Sementara izin gedung udah, semua udah, nggak ada sound system, nggak ada panggung. Ya panitianya udah minta maaf. Terserah Mas Iwan mau dibatalin apa enggak, itu urusan Mas Iwan. Kita nggak punya dana untuk sound system, untuk panggung. Sementara tiket di rumah udah jual 20 ribuan tiket. Jadi kan saya agak takut juga ya untuk nggak jadi gitu. Akhirnya ada teman yang ingetin. Sampai saya punya keyakinan untuk berani memutuskan. Karena semua nanya ke saya. Panitia udah nyerah, dulu penjarain deh, terserah gitu. Mau apa gitu. Yaudah, saya bilang, tetap main. Ya udah saya bawa sound system dari rumah, saya ini. Nah, nggak ada panggung, siang hari mainnya, nggak ada atap. Tiba-tiba, panasnya setengah mati itu. Main 2-3 lagu, mendung, ribuan capung di atas kepala kita tuh. Belajar hujan turun sederes-ederesnya. Jadi sederes-ederesnya petir lah segala macam udah ketebas aku. Nah, itu speaker yang 3.500 itu kita link ke speakernya bola itu. Kalau orang sepak bola kan ada tuh. Ini pergantian itu speaker ya sederhana gitu ya kita link ke situ. Ya seadanya. Tapi akhirnya ya pertunjukan. Hujan sebesar, terpaksa lampu stadion walaupun siang dinyalain kalau nggak kelihatan. Lampu tuh kena air hujan, pantulannya, waduh. Wah, wah ini lighting di dunia nggak ada yang ngalahin ini. Ya nyenengin, hibur diri lah. Tapi ya akhirnya selamat juga main gitu. Ya itu yang buat saya yang nggak bisa saya selalu terkenang-kenang. Ya saya nggak tahu ya, saya dari ngamen dari 75 sampai sekarang saya main musik terus, itu nggak ada pikiran lain. Saya tetap bikin lagu, tetap saya berkeluarga, saya bayar pajak atau apa, tapi tetap musik. Tetap musik. Karena itu yang dan ya saya bersyukur memilih musik sebagai jalan hidup. Baju, pakaian, studio, ini kan semua dari musik semua. Walaupun juga banyak teman-teman yang kurang beruntung ya, banyak banget. Tapi saya terpilih sebagai salah satu yang beruntung gitu. Dengan bersyukur itu, saya semakin yakin. Apalagi diundang main, orang seneng bisa nyanyi bareng, itu makin gede. Percaya diri, dia penting tuh panggung ke panggung atau aplikasi dari gagasan-gagasan lewat musik itu diwujudkan lalu dipamerin, ya kan, supaya makin pede untuk ngikis keraguan tadi gitu. Sama aja proses penciptaan lagu pun pada saat ngasih syair atau milih nada itu juga enak, nada ini apa ini ya, syair ini apa ini ya, selalu gitu. Kita selalu berada di persimpangan. Jadi tapi itu mungkin ya tanda-tanda kreatif gitu. Ya tembok berdiri karena satu bata kan.
berbata baru ada ribuan kilo jalan, nggak mungkin tanpa langkah pertama. Jadi ya harus langkah, nggak bisa enggak. Ini bukan barang instan kok, bukan barang. Ini yang memang panggilan hidup harusnya. Aku adalah kau yang merupakan satu dari jutaan benih lainnya yang disemai di hamparan semesta raya. Tumbuh menjadi wakil-wakil keagungan ilahi yang mengasihi dan menyayangi. Aku adalah kau yang mula dengan lahir, yang usai dengan mati. Kau pun aku.